Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dalam Kongko Pajak di siang hari ini kita harus membahas mengenai program pengungkapan sukarela yang berakhir di hari ini. Nah, PPS ya sering kita dengar pengungkapan pajak sukarela yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang wajib pajak membetulkan dan melaporkan harta yang sebenarnya, ya kan? Nah, ingat, PPS berakhir hari ini. Jadi kalau yang merasa belum melaporkan SPT tahunannya yang betul, itu harus dibenarkan dan ikut PPS ya. Nah, saya ingin berbincang-bincang mengenai jikalau ada terjadinya salah tulis dan salah hitung dalam suket PPS, apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dapat melakukan penelitian atas kesalahan penulisan atau perhitungan dalam surat keterangan atau suket program pengungkapan sukarela atau PPS. Ya, menurut data mengenai kesalahan penulisan setelah mengikuti PPS serta kesalahan menghitung disediakan langsung oleh DJP melalui sistem informasi. Jadi ketahuan itu. Ya, penelitian atas kesalahan penulisan dilakukan dengan membandingkan data identitas wajib pajak surat keterangan dengan identitas yang sebenarnya atau membandingkan elemen-elemen data pada surat keterangan dengan elemen data yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Dalam kasus di lapangan, ya, ada WP ingin mengikuti PPS, padahal ada harta yang sudah dilaporkan dengan benar. Dia karena takut terjadi pemeriksaan ke depannya, jadi dia ikut PPS dengan mengambil data orang lain. Contoh misalnya STNK orang lain yang dianggap dia sudah membeli, dibikinlah surat jual beli segala macam, diakuinya padahal itu belum balik nama atas nama WP. Jadi kasus ini yang sering saya temui. Oh, dia mau ikut, ya udah kita ikutkan gitu loh. Tapi bukan di kasus yang saya terima ya, di tempat-tempat lain. Nah, menurut penelitian atas kesalahan perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai harta pada surat keterangan dengan pedoman nilai harta yang diatur pada pasal 3E4 atau pasal 6 ayat 4 PMK 196 tahun 2021, atau membandingkan nilai utang dengan batasan nilai utang pada pasal 2 ayat 3 PMK 196 tahun 2021. Nah, jadi ketika kita sudah mengikuti PPS, nah PPS itu laporan yang sudah diterima itu kantor pajak harus menganalisa kebenarannya dulu. Nah, gitu. Jadi jangan karena mentang-mentang saya sudah ikut PPS, udah saya sudah aman gitu. Enggak. Itu harus divalidkan dulu kebenaran datanya. Mana tahu ada data orang dilaporkan oleh WP itu menurut menurut data dia, menurut data informasi dari WP, ini milik saya ini memang, karena takut tidak ikut PPS ya, kena pemeriksaannya. Takutnya seperti itu, makanya dia ambil data orang, dia benarkan bahwasanya itu harta dia itu divalidkan seperti itu. Itu sudah salah besar. Namun banyak kepintaran WP ya seperti itu. Nah, kita kurang tahu dan kurang mencermati, makanya kita menghimbau ketika mau mengikuti PPS, ikutilah dengan data-data Anda yang sebenarnya, laporkan dengan benar gitu. Jangan mentang-mentang karena ada ikut PPS, udah nanti gak akan dapat periksa lagi. Enggak, malahan ikut PPS, kantor pajak harus memvalidkan dulu, membenarkan nggak ini data sebenarnya, ini data Anda nggak gitu loh. Terus ini benar nggak
hartanya ini gitu loh. Nah, jadi ada satu sistem yang dari kantor pajak dia bisa mengakses seluruh data dari pihak ketiga. Bentar ya, saya buka aturannya dulu ya. Sebentar ya. Nah, otoritas bakal banyak terima data ya. Direktorat Jenderal Pajak mengantongi banyak data dan informasi terkait dengan wajib pajak pada era transparansi. Wajib pajak perlu mengantisipasi kondisi tersebut, terutama dalam pengelolaan kepatuhan pajak. Ya. DJP berpotensi lebih banyak menerbitkan SP2DK berupa surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Resiko terbitnya SP2DK tersebut adalah salah satu disebabkan kurangnya peduli wajib pajak dengan administrasi yang bersifat formal. Jadi dianggap enteng seperti itu oleh WP ya. Misalnya, nilai pembelian yang tidak sama dengan PPN yang dilaporkan. Kemudian biaya gaji yang tidak sama dengan PPN yang dilaporkan. Dalam konteks ini, peran dokumentasi menjadi krusial. Menurut wajib pajak perlu untuk membuat rekonsiliasi pajaknya secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga bisa melakukan tax diagnostic review untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak. Nah, ini salah satu kenapa kantor pajak itu bisa mengakses. Terus untuk akses selanjutnya itu dari sikap ya, dari siap sikap atau siap itu saya lupa. Bentar ya, saya buka dulu aturannya. Nah, setelah PPS berakhir, Direktorat Jenderal Pajak intensifkan lagi pengawasan dan pemeriksaan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak melanjutkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak setelah program pengungkapan sukarela berakhir. Ya, Direktorat Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo mengatakan dalam 6 bulan terakhir Direktorat Jenderal Pajak memilih untuk mengerem aktivitas pengawasan serta pemeriksaan. Ya, Direktorat Jenderal Pajak lebih mendorong wajib pajak untuk turut serta dalam PPS. Setelah PPS berakhir 30 Juni, DJP akan menindaklanjuti PPS berdasarkan data dan informasi yang baik diterima melalui pengawasan, pemeriksaan hingga penegakan hukum. Bapak Suryo Utomo mengatakan setelah PPS berakhir, DJP akan menyelenggarakan proses bisnis seperti sedia kala. Namun, penyelenggaraan proses bisnis akan berjalan lebih cepat mengingat DJP telah mendapatkan data dan keterangan dari lembaga keuangan domestik dan otoritas jasa pajak negara mitra melalui AEOI. Ingat, ketika data PPS sudah wajib pajak laporkan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan-kegiatan seperti biasanya setelah program pengungkapan sukarela berakhir. Nah, jadi data yang sudah kita terima, data dari kantor pajak terima, dia akan menindaklanjuti berdasarkan data informasi. Nah, berdasarkan informasi
Bahwasanya data PPS ini, misalnya data PPS WPA seperti ini, nah akan dicek dulu kebenaran, diperiksa dulu, diawasi dulu, ini benar nggak yang dilaporkan PPS seperti ini, benar nggak, ada nggak harta-harta tersebut gitu loh, dari pihak ketiga gitu. Nah oke. Jadi semakin cepat Anda membenarkan laporan SPT tahunan Anda, semakin baik dan membantu negara untuk mencapai dan merangsang penerimaan negara lebih baik dan benar gitu. Ini adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jadi jangan menganggap remeh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.